Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Bunga Maharani. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 22060004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan pada salah satu sekolah dasar yang berada di wilayah Kecamatan Cipatat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang ditemukan baik dalam kajian literatur penelitian terdahulu ataupun temuan lapangan secara langsung yang ditemukan melalui observasi dan wawancara bersama guru. Yang pertama, hasil yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Husna pada tahun 2025, bahwasannya siswa masih merasa kesulitan dalam menganalisis, mengidentifikasi, serta memecahkan permasalahan sosial secara mandiri. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Safira 2025, siswa seringkali merasa sulit menghadapi persoalan yang membutuhkan solusi dan kurang percaya diri dalam mengambil suatu tindakan untuk membuat suatu keputusan. Sementara itu, temuan lapangan yang saya temukan melalui observasi dan wawancara kepada guru, pembelajaran di sekolah sudah termasuk dalam pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, akan tetapi belum ditemukannya pembelajaran atau bahan ajar, materi ajar yang dirancang secara khusus untuk dapat melatih kemampuan pengambilan keputusan siswa, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi keputusan, membuat alternatif, hingga mengambil keputusan. Maka dari itu dibuat dan dirancanglah suatu judul penelitian kali ini yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis Inkuiri Sosial untuk Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan Siswa Sekolah Dasar. Adapun tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, mengembangkan produk berupa bahan ajar interaktif berbasis inkuiri sosial untuk siswa sekolah dasar. Yang kedua, menguji kevalidan atau menguji validasi kelayakan melalui penilaian ahli materi dan ahli media. Yang ketiga, menguji kepraktisan melalui hasil respon siswa pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Yang terakhir, menguji keefektifan apakah produk yang dibuat dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Research and Development atau R&D yang seringkali disebut penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model ADDIE atau EDI. Nah, pemilihan model desain EDI ini dikarenakan memiliki struktur tahapan yang jelas, sistematis, dan fleksibel sehingga banyak diterapkan dalam pengembangan produk pembelajaran di sekolah dasar. Nah, adapun subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 5 di salah satu sekolah dasar yang berada pada wilayah Kecamatan Cipatat. Total keseluruhan siswa yaitu 40 siswa, di mana 12 siswa dikelompokkan menjadi sampel untuk uji coba terbatas dan 28 siswa digunakan untuk sampel pada uji coba luas. Lalu, analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis data kualitatif berupa deskriptif dalam proses pengembangan dan respon pengguna. Sementara itu, analisis data kuantitatif menggunakan SPSS versi 27 dan Microsoft Excel untuk menghitung uji normalitas, Shapiro-Wilk Peeredy Test atau Wilkinson dan Engen. Prosedur pengembangan menggunakan 5 tahapan model ADDIE. Kemudian, prosedur pengembangan dilakukan dengan menggunakan 5 tahapan model EDI. Yang pertama, analyze, yang kedua, design, yang ketiga, development, yang keempat, implementation, dan yang kelima, evaluation. Pada tahap pertama yaitu analyze, dilakukannya analisis kebutuhan berupa observasi dan wawancara kepada guru. Yang kedua, pada tahap desain, dibuatnya prototipe produk mulai dari menyusun indikator pengambilan keputusan, alur sintaks inkuiri sosial, dan storyboard untuk bahan ajar. Lalu yang ketiga, pada tahap development,
dilakukan pengembangan produk awal serta validasi oleh ahli materi dan ahli media. Yang keempat, implementation, itu uji coba produk pada skala kecil dan skala besar, yaitu uji coba terbatas dan uji coba luas. Lalu yang terakhir, evaluation, yaitu evaluasi formatif dan sumatif untuk menilai kelayakan dan keefektifan akhir dari produk yang akan dibuat. Pada penelitian kali ini dihasilkan sebuah produk penelitian berupa bahan ajar interaktif berbasis inkuiri sosial dengan berbentuk buku digital interaktif sebanyak 20 halaman yang dapat diakses melalui via link web Genially pada perangkat smartphone, tablet, maupun laptop. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil dari penelitian. Yang pertama, hasil validasi yang dilakukan pada ahli materi dan ahli media. Hasil menunjukkan 75% dari ahli materi dan dapat dikategorikan layak dan 91,6% pada ahli media dan yang dapat dikategorikan sangat layak. Akan tetapi, ahli media memberikan catatan berupa revisi kecil agar dapat memunculkan kembali sintaks inquiry ataupun pengambilan keputusan dalam bahan ajar yang telah dibuat. Selanjutnya, hasil penelitian pada kategori kepraktisan. Respon siswa menunjukkan produk praktis digunakan sebagaimana yang dapat dilihat dalam uji coba terbatas. Terdapat skor respon sebesar 79% dan untuk uji coba luas sebesar 83%, yang dimana kedua hasil tersebut dinyatakan praktis sesuai dengan kriteria kepraktisan yang ada. Lalu selanjutnya hasil penelitian pada kategori keefektifan. Nah, dapat dilihat dari hasil pretest maupun posttest yang telah dilakukan pada uji coba terbatas dan uji coba luas, terdapat perbedaan ataupun kenaikan secara signifikan dari kedua hasil pretest dan posttest pada kedua uji coba. Yang pertama, pada hasil uji coba terbatas, pretest didapatkan nilai sebesar 70 dan posttest didapatkan nilai sebesar 81. Sedangkan pada uji coba luas, pada pretest didapatkan nilai sebesar 67 dan pada posttest didapatkan nilai sebesar 79. Dan untuk keseluruhan, N-Gen menunjukkan pada uji coba terbatas bernilai 0,42 dan pada N-Gen uji coba luas bernilai 0,50, sehingga dapat disimpulkan dari kedua hasil tersebut peningkatan kemampuan pengambilan keputusan siswa yang telah digunakan pada pembelajaran yaitu berada pada kategori sedang. Maka secara hasil keseluruhan, pengembangan bahan ajar interaktif berbasis inkuiri sosial serta penggunaan produknya ini dapat dinyatakan cukup efektif karena yang pertama, konsistensi pada sampel lebih besar yang dimana tidak terdapat penurunan pada hasil pembelajaran yang dapat dilihat dari pre-test dan post-test yang dimana menunjukkan hasil signifikan sebelum penggunaan produk dan sesudah penggunaan produk. Yang kedua, adanya sintaks inkuiri sosial pada tahapan bahan ajar interaktif ini yang memuat tahapan orientasi kasus, identifikasi isu, hingga pengujian asumsi, melatih siswa untuk berpikir reflektif sebelum mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, elemen interaktif berupa tombol navigasi, ilustrasi kasus, kuis, dan kolom refleksi digital dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Namun, tidak dapat dipungkiri dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, terdapat pula beberapa kekurangan dan keterbatasan yang dapat diperbaiki untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu yang pertama, uji coba hanya berfokus pada satu sekolah dasar sehingga sampel pun terbatas. Yang kedua, kategori N-Gen yang masih berada pada kategori sedang belum mencapai potensi yang maksimal. Yang ketiga, hasil uji normalitas antar kelompok uji berbeda yang mengindikasikan bahwa variasi karakteristik awal setiap siswa berbeda.
Nah, untuk saran pengembangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang pertama, perluas cakupan subjek dan jumlah sekolah. Yang kedua, perpanjang durasi implementasi pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang terakhir, bisa menambahkan fitur augmented reality untuk memperkaya interaktivitas pada pembelajaran. Berdasarkan hasil dan pembahasan melalui penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar interaktif berbasis inquiry sosial ini dapat dikatakan valid, praktis, dan cukup efektif. Sehingga bahan ajar interaktif berbasis inquiry sosial melalui model ADDIE ini dapat menjadi alternatif solusi bagi guru untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar dalam pembelajaran di kelas. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.